Kalau kita berbicara tentang Ghost in the Shell, nah ini adalah film ke-12 dari Joko Anwar yang memilih setting yang sangat terbatas, yaitu berada di dalam penjara, ruangan yang sangat tertutup dengan karakter-karakter yang begitu banyak dengan latar belakang yang keras, ditambah lagi dengan entitas misterius yang akhirnya mulai ngebunuh satu persatu di antara mereka. Secara konsep, ini merupakan konsep yang sangat sederhana, bahkan kedengaran sangat klasik gitu, tapi justru di situ letak dari resikonya. Setelah fase yang kuat dari film-film seperti Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, Siksa Kubur, ekspektasi terhadap Joko Anwar ini akhirnya sudah mulai selalu tinggi. Film-film tersebut membentuk reputasi seorang Joko Anwar yang dianggap sebagai seorang sutradara yang mampu mengolah atmosfer dan mitologi serta ketegangan yang sangat presisi, atmosferik. Namun beberapa karya setelahnya akhirnya memunculkan komentar-komentar yang berbeda-beda. Para fans akhirnya terpolarisasi, ada yang merasa kalau gayanya sudah mulai terlalu rapi, ada yang bilang formula horornya sudah mulai terbaca. Ghost in the Shell ini akhirnya datang dengan pendekatan yang agak berbeda dari film-film garapan Joko Anwar sebelumnya, karena tidak lagi bersandar kepada folklore, tidak lagi bersandar kepada mitologi, tidak ada rumah di tengah hutan, tidak ada lagi ritual turun-temurun. Yang ada karakter-karakternya ditempatkan ke dalam sebuah sel tahanan dengan karakter-karakter dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Menariknya, film ini meskipun horor tapi dikasih sentuhan komedi. Tentu saja ini bukan merupakan sebuah keputusan yang kecil karena genre ini salah satu yang paling susah untuk ditaklukkan. Kenapa bisa seperti itu? Kalau humornya terlalu dominan, maka tentu saja ketegangan yang pengen dibangun bakal hilang. Kalau horornya terlalu berat, komedinya bakal kerasa dipaksakan. Dan untuk seorang sutradara yang identik dengan horor yang serius, horor yang atmosferik seperti Joko Anwar, tentu saja ini adalah sebuah perubahan yang sangat signifikan. Karena kalau kita lihat lebih dalam lagi, ruang penjara itu tetap memberikan peluang yang sangat Joko Anwar sekali. Ruang sempit, yang berarti kontrol visualnya ketat, karakternya terbatas, yang berarti bakalan fokus kepada dinamika psikologis, entitas yang tidak terlihat, yang tentu saja bakal atmosferik. Secara teknis, ya ini adalah wilayah yang bisa ditaklukkan oleh Joko Anwar dengan nyaman. Ditambah lagi, dia menaruh cerita dalam sebuah sistem yang tertutup, yang penuh dengan hierarki, yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Joko Anwar. Nah, kali ini dibalut dalam satu kemasan yang akhirnya kita sebut judulnya sebagai Ghost in the Shell. Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi nggak dapet remisi. Maafin Bapak ya. Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak. Benar. Dia berantem. Hah? Wartawan. Cica-cica di dinding. Dia itu? Iya, katanya gitu. Anjir, creepy banget ini. Lagu anak-anak dibikin creepy begini. Hey. Ada yang bunuhin orang-orang yang auranya sama energinya paling negatif nih. Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya? Melakukan kegiatan yang positif, beribadah. Sih. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Keramas sabunan. Tetes kedes, turun, nengok. Dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan? Dan orang itu bakal mati. Itu bukan Aming yang jadi makhluk misterius. Kamu udah kepala basah. Berenang yang pintar makanya. Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup. Keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita. Ganggu banget sih. Aduh anjir.
Ghost in the Shell ini sebenarnya bukan cuma sekedar cerita tentang hantu di penjara. Setidaknya dari informasi yang beredar, penjara di sini bukan cuma latar. Ini terasa seperti sebuah metafora yang memang sengaja dipilih. Penjara itu adalah sistem tertutup. Di situ ada hierarkinya, ada narapidana yang berkuasa, ada juga yang tunduk, ada aturan resminya, ada juga aturan yang tidak tertulisnya. Dan ketika sebuah entitas misterius akhirnya mulai membunuh satu persatu, yang terganggu bukan cuma rasa aman dari para penghuni penjara tersebut, tapi struktur kekuasaan itu sendiri. Nah, ini menarik karena kalau benar ada kritik sosial di dalamnya, maka hantunya mungkin bukan sekedar ancaman fisik saja. Bisa jadi ini adalah representasi dari sesuatu yang lebih besar. Ketakutan terhadap sistem atau mungkin sistem itu sendiri. Dan ini konsisten dengan kecenderungan seorang Joko Anwar yang sering menyelipkan lapisan-lapisan sosial dalam film horornya. Lalu kita masuk ke dalam elemen yang paling unik, yaitu penggunaan lagu anak-anak cica-cica di dinding. Sebenarnya secara konsep, ini adalah pilihan yang cerdas sekaligus sebenarnya beresiko. Kenapa? Karena lagu anak itu identik dengan kepolosan, identik dengan masa kecil, dan identik dengan rasa aman. Tapi ketika ditempatkan dalam konteks horor, apalagi jika benar hantunya bergerak seperti cicak, merayap, diam-diam, mengawasi kita dari atas, maka tentu saja itu efeknya bisa menjadi sangat tidak nyaman. Dan ujian terbesarnya adalah keseimbangan tone-nya. Horor komedi bukan berarti horor yang diselingi atau disisipi lelucon. Tidak, dia butuh ritme. Ketika penonton mulai tegang, komedinya bakalan dilepas. Ketika ketawa sudah mulai masuk ke puncak, ancamannya harus tetap terasa nyata. Kalau ritmenya presisi, maka film ini akan terasa segar. Tapi kalau tidak, ini tentu saja akan menjadi dua genre yang tidak akan menyatu. Ibarat minyak dan air yang ditempatkan dalam satu wadah, ya tidak pernah bisa menyatu. Tapi ada satu hal yang membuat film Ghost in the Shell ini akhirnya naik satu level di antara film-film Joko Anwar yang lainnya, yaitu pemutarannya di Berlinale atau Berlin International Film Festival. Nah, Berlinale ini bukan festival film sembarangan, bukan festival film yang kesannya gampang banget untuk film horor komersial biasa. Film-film yang masuk itu biasanya punya lapisan sosial, punya perspektif politik, dan punya pendekatan artistik yang jelas. Jadi ketika film ini diputar di Berlinale, itu memberikan sinyal ada sesuatu yang lebih daripada sekedar gimmick hantu di dalam penjara. Masalahnya, pengakuan internasional seringkali tidak berjalan selaras dengan penerimaan lokal. Penonton festival biasanya mengapresiasi yang namanya metafora, mengapresiasi film-film dengan ritme yang lambat. Namun penonton bioskop umum, terutama di lokal, itu datang dengan ekspektasi horor yang lebih intens, yang lebih langsung apa adanya. Taruhannya besar di sini. Kalau film ini terlalu subtil, dia bisa dianggap kurang menggigit oleh penonton yang pengen horor yang tegas. Tapi kalau misalnya terlalu bermain aman juga, sinefil yang sudah skeptis bisa semakin yakin bahwa fase terbaik Joko Anwar memang sudah lewat dan ini sudah mulai masuk fase penurunan. Karena beberapa tahun terakhir diskusi tentang Joko Anwar ini memang semakin banyak diperbincangkan di berbagai media, baik itu media sosial atau mungkin di forum-forum. Ada yang merasa visinya masih tetap kuat, ada juga yang merasa bahwa daya kejut seorang Joko Anwar itu sudah mulai berkurang. Nah, film ini seperti berdiri di tengah-tengah kedua kubu tersebut. Menariknya justru karena situasinya seperti ini, Ghost in the Shell ini terasa penting. Bukan hanya sebagai film baru, tapi sebagai penentu arah. Apakah dia bakal memperkuat reputasi seorang sutradara yang terus berevolusi, tapi di dunia film, karya yang paling menarik seringkali adalah karya yang berani mengambil resiko. Dan mungkin itu adalah alasan paling jujur kenapa film ini layak untuk ditunggu. Bukan karena hype-nya, bukan karena Joko Anwar itu punya kultus, bukan karena nama besarnya, tapi karena dia berada di satu titik krusial dalam perjalanan karir seorang Joko Anwar yang sudah lama membentuk wajah horor Indonesia modern. Apakah ini akan menjadi fase terbaru dari Joko Anwar atau malah menjadi penegasan bahwa masa-masa terbaik Joko Anwar sudah lewat? Bagaimana menurut kalian? Melalui trailer Ghost in the Shell ini, pandangan kalian terhadap Joko Anwar. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. We are not alone in this.